Yang kedua, baik, yang pertama, yang namanya hijrah itu apa sih hijrah? Sekurang-kurangnya ada dua makna yang bisa kita dalami. Yang pertama makna zahir, makna lahir, dan itu makna syariah adalah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Yatsrib. Hijrah ini sudah selesai. Dalam makna yang lain, ini adalah hijrah anil nas. Hijrah dari tempat orang yang kufur ke tempat orang-orang yang sudah beriman. Tempat orang yang jahil, tempat orang-orang yang sudah baik. Saya pernah mengeluhkan ini tahun 89-90. Tapi dan sama angkatan, saya mau pindah, mau hijrah. Kenapa? Kami di rumah sendirian, hanya berdua dengan istri, mazda satu. Ketiga, rumah itu cuma 3 orang. Sedang dikir dari 2 orang ambil galon dikabulin. Pasti mati galonnya, pasti kabulin. Jadi maksudnya ingin pindah tempat yang banyak ikhwan. Apa kata Abah? Itu si anak kecil juga bisa. Ingin enaknya, ingin amannya, gak mau capek-capek. Kata beliau, coba lihat tuh para wali songo. Mereka bukan hijrah dari tempat yang rusuh, tempat mana aman, yang bunuh pada yang beriman, bukan. Jadi mereka justru mencari tempat-tempat yang masih gersang, yang hanya membawa sebuah tongkat saja bekalnya, tidak ada yang lain. Apa tongkatnya itu? Apa teman yang dibawa para wali itu? Ini yang dicari oleh tongkatnya Sayyidina Ali. Tongkatnya cuma satu, kalimat la ilaha illallah. Di mana-mana itu ditangkapkan. Ditangkap juga dicabut lagi. Dia mengatakan lagi tan sabar di mana-mana. Kita lagi. Yang terkini adalah pada waktu Abah Sepuh disuruh hijrah ke Bodepak. Dan ini bukan makna, sudah bukan makna yang hijrah aninas, tapi hijrah finnas. Hijrah ke tempat-tempat orang yang belum cukup kuat imannya untuk mengembangkan di sana. Ya tangkapan itu ditinggalkan. Setelah putarannya dia lihat kembali, tumbuh enggak tongkat itu? Tumbuh enggak kalimat la ilaha illallah itu? Beda kalimat amalkan, lestarikan, di belakang. Nah kita barang balik ini cari yang dalam mapan saja, enak. Islam sudah ada dalam mapan. Dia coba kita terobos daerah-daerah yang belum beriman. Maka saya tugaskan, saya dikhawatirkan oleh Abah itu dulu 10 tahun saya berapa itu harus bisa rancang mencintai. Karena ternyata agar sampai pada mampu 39 ini yang baru bahasa saya itu, seorang ikhwan praktik antara kata dan kepada perkuliah itu harus melalui 3 langkah. Yang pertama pintarnya dulu. Dan mungkin orang bisa berkedudukan seperti saya ini tanpa bertalqin zikir. Yang kedua oleh pemerintah yang mengambil ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Coba kita lihat ayat ini. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah. Salah satu kalau pengertian Rabbuna Allah, la ilaha illallah. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, summastaqamu, kemudian kalimat itu ditangtungkeun. Ditegakkan dalam hati. Artinya ditalkinkan dalam hati. Jadi istiqomah saya dua mana? Kalau ayat mengatakan bahwa wa Allah istaqamu ala thariqati. Istiqomah itu punya dua arti. Pertama, istiqomah dalam arti ajak melaksanakannya itu, rutin melaksanakannya, nggak ada putus. Istiqomah. Banyak orang ngambil mana yang kedua adalah istiqomah bukan hanya bentuk lain, istiqomah di dalam hati tegak berdiri. Apa ada orang-orang juga dalam hatinya tegak? Ada. Masih ragu kesana kemana masih. Baiknya istiqomah namanya itu. Kemana sih datang? Ke khataman datang. Tapi hatinya masih dipenuhi dengan keraguan, bukan istiqomah namanya. Maka Rasul Muhammad kepada kita, kama yuribu ila ma la yuribu. Tinggalkan keraguan, pegang yang Imam Jari. Jadi makna dari innal ladzina qalu rabbuna Allah, yang pertama bisa kita sebagai ditegakkan dalam hati, ditalkinkan dalam hati, menjadi satu kepribadian dan personality dalam hati. Yang kedua juga rutin mengikutinya. Kalau orang zikir kalimat la ilaha, yang kalimat ini sudah ditanamkan dalam hati, jaminan Allah mengatakan, tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat turun di di Al-Qur'an. Itu orang-orang ahli zikir yang takut pada berzikir sana itu. Jadi orang kalau tadi ke 9 juga ada. Karena kalau ditalkin itu langsung Allah mengutus mereka tunggu di sana. Istilah maaf, Surya Raya tidak mengenal manaqib akbar dari kendaraan Surya Raya. Karena 3 orang pun sudah akbar. Tolong saya mengatakan kalian semua, apa karena itu di Istiqlal dari apa? Dan di GBK dari apa? Di rumah kecil yang hanya 3-5 orang pun akbar. 5 orang pun akbar. Gimana akbarnya? Satu, kalian orang yang soleh, 2 syekh dan 2 pengacara. Loh, kok orang gede bapak? Maaf ini karena Pak Haji Hendri, Pak Haji Andi juga ingin tahu, mungkin ada pernah pesan dari abang atau apa? Haji ada yang muliakan. Pesannya begitu. Kekuatan manaqib itu ada pada tawasul. Tolong. Kita tawasul untuk menghubungkan ruhnya dengan ruh orang yang kita panggil. Karena mereka datang semua ini. Tapi kalau hati kita sekedar membakar tawasul, itu berarti apa? Makanan hatinya kosong. Hatinya blank. Karena pertama kali saya ketemu dengan Pak Haji pertama kali dari mana? Dari Malaysia. Saya berangkat ke sana itu. Apa kata Abang? Manaqib di Jakarta hari Abang juga ikut. Apa maknanya ini? Apa ketika kita dan Abang kemarin Tuhan saya saja? Apa ada di sini? Abang juga ikut. Kemana saya pergi? Atau kemana kita ada manaqib? Kalau niatnya betul, kalau niatnya untuk